Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita ketemu kembali dalam ibadah Minggu 25 Oktober 2020 yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Deborah Hursepuni. Untuk memulai ibadah, jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Nah, pembimbing kita dalam ibadah Minggu 25 Oktober 2020 terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua yang berkata demikian. Allah tempat perlindungan yang dekat, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami gunung-gunung, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Setelah kita mendengarkan nats pembimbing kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayatnya yang keempat. Tuhan Kau gembala kami. Kami persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita mulai. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa itu. Ya Allah, pandanglah umat yang Kau tebus dengan darah Anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita menyanyi menyambut berita anugerah Allah dari NKB 187 ayatnya yang pertama. Besarlah untukku. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersungguh berterima kasih di ibadah Minggu 25 Oktober 2020, meskipun secara virtual, tetapi kami selaku jemaat Shalom GKSS melaksanakan ibadah kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya secara bersama-sama. Berkati kami Tuhan. Diamkanlah semua suara-suara yang ada dalam hati kami Tuhan, sehingga kami fokus mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman yang akan kami baca sebentar ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, pembacaan renungan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Lembaga Alkitab memberi judul Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, bersyukur bahwa kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah kita meskipun secara virtual. Tapi atas sukacita yang kita alami bahwa setiap minggu kita bisa dapat berjumpa. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tidak semua orang yang menanyakan sesuatu kepada kita bermaksud untuk mendapatkan jawaban. Bisa saja pertanyaan orang itu dimaksudkan untuk menjebak kita. Kalau kita salah memberikan jawaban, jawaban kita itu bisa dipakai untuk menembak kita. Misalnya saja, jika ada orang yang bertanya kepada kita mengenai tetangga kita, yang paling sederhana mengenai tetangga kita, bertanyanya begini, menurut Anda atau menurut Bapak atau menurut Ibu, bagaimana sifat dari tetangga Ibu? Apakah orangnya ramah atau tidak? Jika kita menjawab bahwa ibu tetangga itu jarang sekali memberi salam, bahkan saat berpapasan tersenyum pun tidak, jawaban kita itu bisa dipelintir untuk menjebak kita. Orang-orang yang bertanya itu bisa menyebarkan berita bahwa kita mengatakan mengenai ibu itu bahwa ia sombong, ia tidak ramah sama sekali, atau tidak bersahabat. Nah, akibat ini bisa menjadi sasaran kemarahan kepada kita apabila tetangga itu mengetahui atau mendengar orang lain memberitahu dia bahwa kita mengatakan demikian mengenai dirinya. Jadi, berhati-hatilah jika seseorang bertanya kepada kita, sebab bisa saja pertanyaan itu dilatar belakangi oleh motivasi yang buruk untuk menjebak dan menjatuhkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan yang diberkati, di dalam pembacaan Alkitab tadi kita mendengar tentang sebuah kisah yang mirip dengan apa yang dikemukakan di atas tadi, yakni pertanyaan yang dikemukakan oleh seseorang namun bukan untuk mendapat jawaban, bukan untuk mengetahui jawaban yang benar, melainkan untuk menjebak orang yang ditanya. Yang bertanya itu siapa? Dia adalah orang Farisi, dan yang ditanya adalah Tuhan Yesus. Menurut pembacaan Alkitab tadi, diceritakan bahwa sebelum orang Farisi ini mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, ia baru saja mendengar bahwa Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu bungkam atas pertanyaan orang-orang Saduki yang bermaksud untuk menjebak Tuhan Yesus. Rupanya orang Farisi ini penasaran, dan dia juga mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dengan dua maksud. Jadi sekali lagi, orang Farisi ini mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dengan dua maksud. Yang pertama, ia ingin memperlihatkan kepintarannya, dan yang kedua, ia ingin menjebak Tuhan Yesus. Apa yang ditanyakan oleh orang Farisi ini kepada Tuhan Yesus? Ia bertanya begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Orang Farisi ini berharap bahwa Tuhan Yesus akan memilih salah satu hukum dari 10 hukum Taurat itu sebagai hukum yang terutama. Misalnya, Tuhan memilih jangan membunuh. Maka bisa saja Tuhan Yesus dipersalahkan oleh karena semua hukum itu mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Tidak ada satu hukum pun yang lebih penting dan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari hukum yang lain. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih, orang Farisi ini, pertanyaan orang Farisi ini meleset, sebab Tuhan Yesus tidak memilih salah satu hukum dari 10 hukum itu sebagai hukum yang terutama. Yang Tuhan Yesus katakan,
adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dapat kita baca di ayat 37 sampai 39 tadi. Dengan perkataan Yesus ini, maka ia terlepas dari jebakan orang Farisi itu, sekaligus memberikan kesimpulan tentang apa sebenarnya arti dari makna 10 hukum Taurat. Arti dan makna hukum Taurat tersebut adalah kasih kepada Tuhan Allah, dan kasih kepada Tuhan Allah itu harus diwujudkan dengan kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa dengan mengatakan kasih kepada sesama manusia, Tuhan Yesus mau mengoreksi pemahaman orang-orang Yahudi yang selama ini berpendapat bahwa sesama itu hanyalah orang-orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub saja. Sekarang di dalam Tuhan Yesus semua manusia ciptaan Tuhan Allah adalah sesama yang perlu dikasihi. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan Allah, maka kasih itu harus ia nyatakan kepada semua orang tanpa mengenal latar belakang orang tersebut. Sekali lagi, ini adalah inti dari 10 hukum Tuhan yang dinyatakan oleh orang Farisi, yang ditanyakan oleh orang Farisi yang menjebak Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah tentang jebakan orang Farisi serta jawaban Tuhan Yesus yang kita dengar di atas, ada banyak hal yang dapat kita petik untuk menjadi pedoman kita yang hidup saat ini. Tetapi dalam kesempatan ibadah kita hari ini, saya ingin menyampaikan atau memperhatikan 2 hal saja. Yang pertama adalah mari kita berhati-hati dalam pergaulan hidup ini agar kita tidak terjebak oleh jebakan orang-orang yang sengaja untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Jebakan orang bisa saja dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan mengajukan pertanyaan kepada kita. Karena itu, sebelum menjawab pertanyaan seseorang atau siapa saja di dalam kehidupan kita, analisalah dengan teliti apa maksud ataupun motivasi dari orang tersebut mengajukan pertanyaan kepada kita. Tetapi di atas segalanya, mintalah Tuhan untuk memberi hikmat kepada kita agar kita terhindar dari berbagai jebakan yang bisa dipasang orang untuk menghancurkan hidup kita. Yang kedua ialah kita sudah mendengar bahwa intisari dari hukum Taurat adalah kasih kepada Tuhan Allah yang harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama manusia. Harus kita mengakui atau harus kita jujur kepada diri kita sendiri bahwa hal ini adalah tantangan yang sangat berat bagi kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Banyak bukti yang memperlihatkan bahwa kita sering menyebut diri sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah, tetapi banyak di antara kita yang gagal mengasihi sesama manusia, termasuk orang-orang dalam persekutuan di jemaat kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Padahal firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata demikian,
bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita membenci saudara kita yang kelihatan? Bapak Ibu yang dikasihi dan di rumah, sekali lagi kita harus jujur mengakui bahwa kita sering gagal dalam mengasihi sesama manusia sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari kita. Karena itu, marilah kita tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan untuk memateraikan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat melaksanakan hukum-hukum-Nya dengan baik dan benar dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita laksanakan. Dan kiranya apa yang Tuhan ingatkan kita pada hari ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesama, itu dimampukan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan mari kita sama-sama berdoa, doa syafaat kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, ungkapan syukur yang tak terhingga Tuhan kami rasakan dan kami naikkan kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Engkau sudah menolong kami, menjaga kami, menyertai kami Tuhan dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami. Terutama kami jemaat Shalom Tuhan. Kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami memiliki waktu bersama-sama dalam ibadah meskipun secara virtual. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa kami tetap bersekutu bersama-sama dengan jemaat meskipun lewat daring dan di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih bahwa di tengah-tengah ibadah kami saat ini kami sudah mendengarkan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami diingatkan untuk saling mengasihi. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami juga dituntut untuk mengasihi sesama kami. Ajarkan kepada kami Tuhan melaksanakan itu di dalam kehidupan kami. Jangan kami hanya berkata di bibir saja Tuhan, tetapi pada kenyataannya aplikasi kehidupan kami itu tidak terlaksana. Ampuni kami Tuhan, dan berkati kami memasuki minggu yang baru, dan kami dapat melaksanakan firman yang diberikan kepada kami pada hari ini di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, pada saat kami beribadah, kami juga teringat bagi anggota jemaat kami, terutama saudara kekasih kami, teman pelayanan kami, Diaken Indrawati Saskap Tuhan yang dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus, kami mohon untuk tetap memberkati apa yang memenuhi makan dan minum Tuhan, obat-obat yang konsumsi, berkati semuanya Tuhan, agar dia juga memperoleh penyembuhan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Berikan dia sukacita, berikan dia juga kegembiraan menjalani hari-harinya meskipun dalam tubuh yang tidak terlalu sehat. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan dia kesembuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur, berterima kasih bahwa di minggu yang lalu ini Engkau memberkati, memberikan anugerah-Mu, memberikan
dengan kasih-Mu kepada saudara kekasih kami, Pak Amon yang berulang tahun, Diaken Bernard Pablo juga yang berulang tahun, anak kekasih kami Yoga Sisoko yang berulang tahun. Kiranya anugerah yang mereka terima ini juga Tuhan, Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka dan usia yang baru. Tuhan tetap menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mungkin namanya kami tidak sebutkan Tuhan, dalam syukur-syukur mereka Tuhan, kiranya mereka juga selalu memberkati, bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka juga berjalan selalu dalam terang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi tua-tua jemaat kami, dalam ketuaan mereka, Omino, Omiopi, Tante Lis, dan orang tua kami, Pak Bamit, dan Tante Bahmi Tuhan, berikan juga mereka sukacita menjalani hari-harinya di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka sukacita, berikan mereka semangat, sehingga mereka juga tetap menjadi orang tua yang menjadi naungan bagi kami sekalian dengan Tuhan Yesus, warga jemaat Shalom. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang tetap menjalani proses belajar mereka lewat daring. Kami tahu ada banyak tantangan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya jika mereka bersemangat, semuanya mereka dapat laksanakan dan Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa bagi semua warga jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, apapun yang mereka laksanakan Tuhan, berkati mereka semua dan terutama kami mohon berikan kami semua kesehatan Tuhan menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi tim kami, Majelis Jemaat Shalom, berikan sukacita, berikan semangat, pemuda Tuhan, remaja yang mengisi setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kiranya mereka juga tetap mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan Yesus semata-mata. Ini doa syafaat kami Tuhan, dan tak lupa kami berdoa setelah menutup doa kami ternyata kami hamba-Mu Bapak Pendeta Ramli yang sedang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami tidak dapat mengunjunginya, kami tidak dapat menolongnya, tetapi kami menyerahkan dia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Pendeta Ramli, berkati juga obat-obatan, berkati para medis yang merawatkan Tuhan, agar Pendeta Ramli juga dapat memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami mulai dari pusat dan daerah, sehingga negara kami ini tetap aman di dalam perlindungan kasih sayang Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama PKJ 179 ayatnya yang pertama, kasih paling agung. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Sebentar jemaatmu akan memberikan persembahan. Terimalah, kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan, persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita puji Tuhan dari PKJ 274 ayatnya yang pertama.
Pakailah waktu anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, saya undang kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi mengakhiri ibadah kita dari PKJ 271 ayatnya yang kedua. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Deborah Persepuni yang sudah memimpin ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, tugas tanggung jawab dan di dalam rumah tangga. Terima kasih pula disampaikan kepada anak-anak kekasih kami, Bang Katolia dan musik juga, pemuda yang mengedit rekaman ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kegiatan dan pekerjaan masing-masing. Diundang kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta yang akan mengajar katekisasi untuk bisa bertemu dengan para calon katekisasi Jemaat Shalom pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 11 siang di Panti Asuhan. Daftar nama-nama calon katekisasi akan ditayangkan di akhir rekaman ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 274 ayatnya yang ketiga.